Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita akan belajar lagi di subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Untuk pembelajaran 1 dan 2. Mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan bisa kita gunakan untuk membuat wawancara atau untuk mengetahui tentang suatu informasi. Nah, pertanyaan juga bisa kita gunakan agar dapat memahami isi cerita dengan cara membaca cermat seluruh teks bacaan dan dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Kata tanya ada banyak, seperti kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaan dari teks cerita halaman 39. Nah, silakan kalian buka di halaman 39 tentang merawat burung kutilang yang terluka. Nah, kita bisa membuat kalimat tanya dari cerita tersebut, misalnya dari kata apa. Apa yang dilakukan Salman dan teman-temannya? Nah, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini jika sudah membaca ceritanya. Siapa? Siapa saja yang pergi bersama Salman? Nah, kata siapa ini atau kata tanya siapa ini untuk bertanya tentang orang. Nah, begitu ya anak-anak cara membuat pertanyaan. Nah, silakan kalian latihan membuat pertanyaan berdasarkan teks cerita dengan kalimat tanya. Seperti kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, dalam cerita dongeng ternyata ada jenis cerita fable. Cerita fable adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Jadi, jika kalian pernah membaca cerita dongeng, kemudian tokohnya adalah hewan, nah itu adalah jenis dongeng yang disebut dengan fable. Nah, fable termasuk jenis cerita fiksi atau bukan kisah tentang kehidupan nyata. Jadi, fable ini ceritanya itu tidak nyata ya anak-anak, tetapi kita bisa mengambil pesan dan amanat dari cerita itu. Cerita fable sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fable berkaitan erat dengan moral atau dengan akhlak. Nah, contohnya kalau di buku tematik ini ada contoh kerbau dan burung jalak. Kemudian mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang kancil dan buaya. Kemudian cerita-cerita yang lain yang tokohnya adalah hewan. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita juga, bahkan jika kita membaca cerita, kita akan menemui tentang keberagaman karakteristik sifat ya, sifat dari tokoh-tokohnya. Ada yang mendukung tokoh utama, ada yang menolak atau ada yang jujur, ada yang baik, ada yang suka menolong, ada yang suka membantu, ada yang sombong. Nah, itu kan keberagaman karakteristik sifat. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan menemui karakteristik sifat. Nah, kita sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Tidak saling menghina, mengejek, dan menyakiti orang lain. Jadi, jika kita memiliki perbedaan sifat dengan orang lain, kita tidak usah mengejek dan tidak usah menghina. Itu adalah keberagaman yang sudah Allah tentukan. Contoh keberagaman karakteristik sifat, misalnya ada yang periang, ada yang pemalu, ada yang penyayang, ada yang tegas, dan banyak lagi. Nah, ini adalah
karakteristik sifat. Banyak lagi anak-anak ya, misalnya pemberani, percaya diri. Nah, itu adalah karakteristik sifat. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Seperti di tema 1 sebelumnya, kalian ketahui bahwa komutatif itu adalah pertukaran ya anak-anak, ditukar. Nah, kalau di tema 1 kita belajar pertukaran pada penjumlahan, nah kali ini kita akan belajar bagian pertukaran pada perkalian. Nah, soal cerita 1. Uwa Asep memiliki 6 kandang ayam. Dalam satu kandang terdapat 20 ekor anak ayam. Berapakah jumlah anak ayam Uwa Asep seluruhnya? Nah, jadi kita bisa lihat 6 kandang itu kita simpan di depan, kemudian dalam satu kandang terdapat 20 ekor anak ayam, kita simpan di belakang tanda kali. 6 kali 20 sama dengan 120. Nah, samakah hasil perkalian antara 6 kali 20 dengan 20 kali 6? Kita coba ya anak-anak. 6 kali 20 sama dengan 120. 20 kali 6 sama dengan 120. Ternyata, nah hasilnya sama. Jadi, kalimat komutatif dari perkalian ini adalah 6 kali 20 sama dengan 20 kali 6. Begitu juga dengan perkalian yang lain. Jadi anak-anak, perkalian itu sifatnya bisa dibalik karena bisa bertukar tempat dan hasilnya tetap sama. Misalnya 1 kali 10 sama dengan 10. Hasilnya sama juga dengan 10 kali 1. Nah, coba kalian cek dan latihan di rumah apakah sama perkaliannya. Nah, anak-anak, di antara hewan-hewan itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Surah Al-An'am ayat 142. Jadi, anak-anak perlu kita ketahui bahwa hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk kita, nah itu bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan manusia dan bisa juga digunakan untuk sumber makanan. Maka dari itu, ayo menyayangi hewan sebagai salah satu cara bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan hewan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Alhamdulillah. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang Ustazah sampaikan bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.